Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana 3. 1. Orang yang berusaha mencari jalan masuk Islam, Allah kasih dia jalan. Walladzina jahadu fina, Ustadz Felix Siau yang berusaha mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami kasih dia jalan. Walladzina jahadu fina, Ustadz Yahya Walone yang mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami tunjukkan dia jalan kami. Walladzina jahadu fina, Ustadz Nababan yang mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, Ustadz Ihsan Mokoginta mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, Ibunda Irene Handono mencari jalan kami, lanahdiyannahum subulana. Ini semua orang ini yang saya sebutkan ini, dan orang-orang yang saya tak ingat tapi mereka baik, mereka ini semuanya berusaha mencari jalan. Makanya Islam mereka itu lebih kuat daripada kita. Mereka lahir tak Islam, habis itu kuliah di kampus, berdebat sama kawan-kawan, risau, menggunakan akalnya. Ini tak logika, ini tak masuk akal. Kenapa begini? Lawannya keinginan hawa nafsunya. Kata bapaknya, kau masuk Islam tak kuakui ke anak. Tak apa-apa pak, asal jangan Allah tak mengakui aku hamba. Akhirnya Allah kasih jalan, dapat hidayah. Mudah-mudahan yang sedang diproses jalan dikasih Allah hidayah. Yang kedua, walladzina jahadu fina, orang yang sudah Islam ingin istiqomah, melawan hawa nafsunya, dilawannya makannya, kami kasih dia hidayah untuk puasa sunat. Dilawannya kantuknya, kami kasih dia jalan supaya mudah tahajud. Dilawannya malasnya, kami kasih dia jalan supaya dia rajin istiqomah. Supaya dapat istiqomah mesti ada mujahadah, barulah dikasih Allah buahnya istiqamah. Yang ketiga, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya, lanahdiyannahum subulana, kami berikan dia jalan yang tak kami berikan kepada orang lain. Ini yang paling halus. Yang ketiga ini adalah jalan batin, seperti yang dilakukan Imam Al-Ghazali. Yang paling bawah dari tak Islam jadi Islam. Yang tengah dari yang tak istiqomah jadi istiqomah. Yang ketiga, ini yang sifatnya lebih halus batin. Imam Al-Ghazali itu jabatannya rektor Universitas Nizamiyah. Pendirinya Nizamul Muluk, raja. Imam Al-Ghazali begini sama raja. Jabatan rektor, umur di bawah 40 tahun. Terkenal, masyhur. Tapi ditinggalkannya itu semua. Tinggalkannya jabatan rektor, ditinggalkannya sultan, ditinggalkannya popularitas, pergi dia ke Masjid Jami' Umayyin di Damaskus, ibu kota Suriah. Berkhalwat di sana selama 11 tahun. Sampai 11 tahun barulah dapatnya jalan yang disebut dengan ma'rifah. Ma'rifah itu Allah mengenalkan dirinya kepada seorang hamba. Mujahadahnya dari hamba, ma'rifahnya dari Allah. Makanya tak ada mata kuliah ma'rifah 2 SKS. Karena dia bukan dipelajari. Allah mengasih. Setelah 11 tahun dapatnya ma'rifah. Dia ditanya orang, Imam Al-Ghazali, ya, engkau sudah sampai ke maqam ma'rifah itu? Sudah. Apa yang kau nampak? Kata dia, nurun yaqdhifullahu fi qalbi abdi. Cahaya yang ditembakkan ke dalam hati seorang hamba. Macam menembakkan senter yang kuat ke dinding, tus, sehingga nampak segalanya jelas. Itulah ma'rifah. Maka ditulisnya lah kitab tipis, Al-Munqidh Minadh Dhalal, nama judul bukunya.
Al-munqiz minad dhalal, penyelamat dari kesesatan. Di situ diceritakannya, kalau orang sudah sampai ke sini, dia akan menengok malaikat, dia menengok wali-wali, dia menengok surga, kata Imam Al-Ghazali. Di situ digunakannya kata dia, kata ganti orang ketiga, dia. Padahal sebetulnya yang dimaksud Imam Ghazali adalah aku sebetulnya. Yang dia yang nampak itu sebetulnya. Itu beda orang dulu sama sekarang. Orang dulu dia nampak, tak diakuinya, dibilangnya. Kalau ada orang, kalau orang sekarang, orang lain nampak, dibilangnya dia. Apa nampak dia? Tapi tak perlu kita ini mengaji mau dapat yang tiga ini. Itu hadiah dari Allah. Kita ini yang pertengahan. Dari Islam tak Islam, alhamdulillah kita sudah Islam. Yang pertengahan ini sudah Islam, kita mau istiqamah. Yang tiga ini level tinggi, khawasul khawas. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun tak jadi masalah.